Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal 1 pada bahasan materi kesetimbangan benda tegak. Di sini ada sebuah katrol. Yang pertanyaannya adalah, jika massa benda A 5 kg dan massa benda B 3 kg, tentukan besar gaya F yang bekerja pada benda B agar sistem setimbang. Anggap katrol licin dan massanya diabaikan. Nah, jadi itu ada sebuah katrol dihubungkan dengan massa A dan dihubungkan dengan benda A dan benda B. Nah, ketika sebelum ada gaya F yang menarik benda B, kemungkinan katrol ini akan bergerak ke arah A. Kenapa? Karena massa benda A jauh lebih besar daripada massa benda B, ya kan? Tapi setelah adanya gaya F yang menarik pada benda B, menyebabkan katrol ini tuh diam atau dalam keadaan setimbang. Nah, dalam soal ditanyakanlah berapa sih gaya F yang diperlukan untuk atau agar sistem ini setimbang, seperti itu. Nah, di dalam soal dikatakan anggap katrol licin dan massanya diabaikan. Jadi si katrol sini, pergerakan katrol ini tuh diabaikan. Berarti tidak ada yang namanya dinamika rotasi pada katrol gitu kan. Kalau tidak ada dinamika rotasi, berarti hanya ada kesetimbangan translasi aja ya, kesetimbangan gerak lurus, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, seperti itu. Nah, pertama apa yang harus kalian lakukan adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem katrol tersebut ya adik-adik ya. Kita lihat pada benda A. Benda A memiliki massa 5 kg. Setiap benda yang memiliki massa 5 kg otomatis mempunyai gaya berat ya. Gaya berat itu arah vektor gayanya diambil dari titik berat di sini menuju pusat bumi atau menuju bawah nih. Anggap ini garis lurus ya. W berarti WA ya. Kita langsung aja ya, mencari berat adalah massa kali kilogram, massa kali gravitasi, massanya 5 kg dan gravitasinya 10, berarti berat adalah 50 Newton ya. Lalu di sini ada sebuah tali di sini itu menegang ya, karena ada tarikan dari A juga tarikan dari B. Nah, seperti ini ya, menegang ke atas ke bawah, itu gaya tegangan tali itu simbolnya T. Sudah nih gaya-gaya pada benda A, kita lihat gaya-gaya pada benda B. Nah, benda B juga punya gaya berat ya. Arahnya ke bawah juga. WB berarti WB-nya adalah massa kali gravitasi, massanya 3 kg, gravitasinya 10, berarti gaya beratnya adalah 30 Newton. Gitu. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya tegangan tali juga ya. Gini. Nah, perhatikan karena di sini talinya sama dan massa ini diabaikan, otomatis nilai tegangan tali sebelah kiri itu sama dengan tegangan tali sebelah kanan, seperti itu. Nah, karena tegangan tali ini dia miring ya terhadap sudut miring ya, si tegangan talinya miring dan memiliki sudut alfa terhadap sumbu Y, ini sumbu Y ya. Nah, berarti ini sumbu X. Itu sumbu X. Nah, kalau dia miring, kita proyeksikan dulu nih, ya kan, gaya tegangan talinya. Berarti ada TY, ya. Ada di sini berarti ada TY juga ada TX ya. TX gitu. Ingat, garis yang menempel dengan sudut itu cos. Garis yang berseberangan dengan sudut itu adalah sin. Karena di sini garis Y yang menempel dengan sudut alfa ini, maka TY-nya adalah sama dengan T cos alfa. Sedangkan TX adalah T sin alfa ya. Seperti itu.
Nah, langkah pertama sudah kita gambarkan garisnya. Langkah kedua adalah secara matematisnya ya. Pertama kita lihat, kita ganti warna dulu ya. Nah, kita lihat pada benda A dulu. Pada benda A, perhatikan. Nah, sebelum itu, kayak ingatkan kembali, syarat sebuah sistem kesetimbangan translasi itu ada dua. Yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ya, berarti resultan gaya pada sumbu x sama dengan 0 dan resultan gaya pada sumbu y itu sama 0. Dikarenakan pada benda A itu bergeraknya ke atas, ya, bergeraknya itu ke atas ke bawah, berarti hanya ada gaya-gaya pada sumbu y aja. Sedangkan sumbu x-nya nggak ada, berarti sumbu x-nya kita abaikan ya. Maka kita langsung aja sigma fy sama dengan 0. Ingat, kalau gaya-gaya arahnya ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Nah, di sini yang ke atas adalah gaya tegangan tali ya, T. Berarti positif T-nya, T minus W A itu sama dengan 0. T, WA-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Maka gaya tegangan talinya adalah 50 Newton. Nah, kita sudah dapat nilai dari tegangan tali adalah 50 Newton ya. Sekarang kita lihat benda B. Nah, pada benda B, dia garis-garis gayanya itu tidak hanya pada sumbu Y, tapi juga ada pada sumbu X ya. Berarti kita, nah tetap di sini karena si F-nya sendiri yang ditanyakannya sendiri ada pada sumbu X, maka kita cari tahu dulu nih sumbu Y-nya dulu nih, gaya-gaya pada sumbu Y-nya dulu ya. Nah, nanti yang ditanyakan itu diakhirkan. Maka sigma Fy itu sama dengan 0. Berarti garis-garis gaya pada sumbu Y ada garis apa aja? Ada TY dan WB ya. Ingat yang ke kanan yang kasih positif, yang ke bawah itu negatif. Maka T cos alpha minus WB sama dengan 30 sama dengan 0. Nah, kita masukkan aja T cos alpha itu sama dengan WB ya. Gitu. Jadi cos alpha itu sama dengan WB per T. Nah, cos alpha gaya beratnya adalah berapa? Gaya berat pada benda B adalah 30 Newton. Gaya tegangan talinya adalah 50 Newton. Berarti cos alfanya adalah 3/5. Nah, cos alfa yang 3/5 berarti sudutnya berapa? Sudut yang bernilai 3/5. Ya, berapa? Cos alfa 3/5 itu sudutnya berapa? Adalah bernilai berapa? 53 derajat ya. 53 derajat. Nah, kalau misalkan gimana kalau kita nggak hafal, kalau kalian punya kalkulator, kalian juga bisa menggunakan kalkulator itu dengan cara di kalkulator itu kan ada cos pangkat min 1 ya, kalian tekan cos pangkat min 1 kemudian 3/5. Nah, sama dengan nanti langsung di dalam kalkulator itu tertera sudutnya berapa. Gitu kan? Nah, oke, kita sudah dapatkan sudutnya adalah 53 derajat. Kita langsung ke sigma F
X sama dengan 0 ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, kita lihat ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif ya. Maka F ya, gaya tariknya dikurangi T sin alfa, T sin alfa sama dengan 0 gitu kan. Maka F sama dengan T sin alfa. Nilai T-nya kita sudah temukan adalah 50. Alfanya juga sudah, itu 53 derajat, maka 50 sin 53 ya. Sin 53 berapa? Nah, sin 53 itu adalah 4/5 ya. Kali 50 dikali 4/5. Sama dengan berapa nih? Berarti kita bisa coret nih. Ya. Hasilnya 10. 10 kali 4 adalah 40. Maka 40 apa? 40 Newton ya. Gaya tarik atau gaya F ini yang bekerja pada benda B itu harus memiliki nilai 40 Newton agar sistem katalog ini setimbang seperti itu. Semoga paham ya.